Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita bakal belajar lagi tentang apa? Tentunya tentang corporate reputation dan corporate branding. Mau tahu? Mari kita bahas. Corporate branding. Nah, corporate branding itu merupakan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun citra merek yang kuat di mata konsumen. Nah, kalau ditanya tujuannya apa sih dari corporate branding ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan positif tentang perusahaan, tentang produk atau jasa mereka di benak konsumen. Corporate branding ini sendiri melibatkan segala aspek dari perusahaan, baik itu logo, slogan, nilai-nilai perusahaan, maupun visi misi perusahaan itu sendiri. Sementara corporate reputation ini merupakan reputasi perusahaan di mata masyarakat luas atau publik. Corporate reputation dapat dipengaruhi juga oleh isu-isu sosial maupun lingkungan yang memiliki kaitan dengan perusahaan. Reputasi dapat terbangun, dapat tercipta dengan baik, dengan positif ketika adanya interaksi antara perusahaan dengan berbagai stakeholder. Yang mana saja sih yang dikatakan sebagai stakeholder? Di antaranya yaitu konsumen, investor, karyawan, maupun media. Corporate branding dan corporate reputation adalah dua hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Corporate branding adalah cara untuk membangun citra positif perusahaan di mata stakeholders. Sedangkan corporate reputation adalah reputasi baik yang dimiliki perusahaan di mata publik. Kedua hal ini saling terkait dan berdampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Perusahaan dengan corporate branding dan corporate reputation yang kuat cenderung lebih mudah menarik konsumen dan investor baru, serta mempertahankan konsumen dan investor lama. Corporate branding adalah proses membangun citra dan identitas sebuah perusahaan. Untuk membangun corporate branding yang kuat, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, tentukan nilai-nilai inti perusahaan dan buatlah pesan yang sesuai dengan nilai tersebut. Kedua, konsisten dalam penggunaan logo, warna, dan desain visual perusahaan. Ketiga, bangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan stakeholder perusahaan. Keempat, berikan pengalaman positif kepada pelanggan melalui produk ataupun layanan yang berkualitas. Membangun sebuah reputasi perusahaan yang kuat bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan beberapa langkah strategis, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik di mata publik. Pertama-tama, perusahaan harus memiliki nilai-nilai yang jelas dan konsisten. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam setiap aspek bisnis perusahaan, mulai dari kebijakan internal hingga hubungan dengan pelanggan dan masyarakat umum. Selain itu, transparansi juga sangat penting dalam membangun reputasi yang baik. Perusahaan harus terbuka tentang kebijakan, praktik bisnis, dan dampak sosial dan lingkungan mereka. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan masyarakat umum. Terakhir, perusahaan harus siap untuk mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi masalah atau krisis. Respon yang cepat dan efektif dapat membantu meminimalkan kerusakan pada reputasi perusahaan. Untuk mengukur keberhasilan corporate branding dan corporate reputation, terdapat beberapa metrik yang dapat digunakan. Pertama, dapat dilakukan survei untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek perusahaan dan citra perusahaan. Survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara langsung dengan responden. Selain itu, dapat pula dilakukan analisis media untuk mengetahui seberapa sering nama perusahaan disebutkan dalam media dan bagaimana tone atau sentimen dari pemberitaan tersebut. Selain itu, dapat juga dilakukan analisis online presence
untuk mengetahui seberapa aktif perusahaan dalam membangun brand awareness dan reputasi di media sosial dan platform online lainnya. Setelah berhasil membangun corporate branding dan corporate reputation yang kuat, maka langkah selanjutnya adalah mempertahankannya. Terdapat beberapa cara untuk mempertahankan keduanya. Di antaranya adalah dengan tetap mengikuti nilai-nilai perusahaan dan juga menjaga kualitas produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan corporate branding dan corporate reputation. Nextnya kita bahas apa lagi ya yang lebih menarik dan lebih seru pokoknya. Nah, tetap stay tune dan jangan kemana-mana. So, see you and goodbye.